Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Enri Yakin dengan NIM 18044113736. Pada kesempatan hari ini saya akan mensimulasikan sistem yang akan saya terapkan pada penelitian saya yang berjudul Analisis Performa Jaringan LAN dan WLAN menggunakan aplikasi monitoring jaringan pada SMK Negeri 2 Luwu. Nah, di sini aplikasi monitoring jaringan yang dimaksud adalah Software Exchange Net Tools. Nah, software ini merupakan aplikasi untuk menguji konektivitas pada sebuah jaringan dengan cepat dengan cara mengirimkan paket data ke server yang dituju. Dari data yang dikirimkan tersebut nantinya akan diketahui nilai bandwidth, delay, dan paket loss. AccessNet Tools sendiri juga diklaim oleh pembuatnya, yaitu AccessNet Tools Inc. Mengatakan bahwa aplikasi AccessNet Tools ini merupakan aplikasi yang sangat tepat untuk mengukur performa jaringan dan dapat juga digunakan untuk mendiagnosa masalah jaringan dengan cepat. Baiklah, pertama-tama kita siapkan file instalasi dari software AccessNet Tools itu sendiri. Nah, file instalasinya ini kita bisa download di situs resminya, yaitu exchange.net. Nah, di sini nanti akan langsung tampil halaman download dari AccessNet sendiri. Kita hanya perlu menekan-tekan tombol download, lalu kita klik OK. Nah, nantinya proses download softwarenya akan berjalan dengan sendirinya. Kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Nah, jika sudah, kita cari file instalasi AccessNet yang telah kita download. Biasanya itu ada di folder download, lalu di folder program. Nah, ini dia, nettools setup.exe. Langsung saja kita jalankan untuk instalasinya. Nah, di sini kita pilih English. Ini menu select. Ini menu yang pertama akan muncul, select setup language. Kita diminta untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan selama proses instalasi berjalan. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja, lalu kita klik OK. Lalu kita next untuk memulai proses instalasi. Nah, di sini akan tampil menu license agreement. Di sini kita diminta untuk menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh pihak AccessNet Tools-nya sebelum melakukan instalasi. Nah, di sini kita pilih I accept the agreement, lalu kita klik next. Lalu di sini select destination location. Di sini kita diminta untuk memilih lokasi di mana kita ingin menyimpan hasil dari file instalasi AccessNet Tools itu sendiri. Di sini kita defaultkan saja, kita simpan di folder C, program files AccessNet Tools 5. 5 ini artinya versinya ya. Lalu kita klik next. Lalu kita klik yes. Ini kita next saja. Lalu di sini kita bisa centang ini, create a desktop shortcut. Jadi nantinya dia akan muncul di tampilan desktop. Kita klik next, lalu kita pilih install. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu di sini kita bisa langsung jalankan software AccessNet Tools-nya. Kita klik finish. Nah, di sini akan muncul tampilan register free license. Nah, di sini untuk mendapatkan lisensi gratis dari software AccessNet Tools ini, kita harus membuat akun di AccessNet Tools itu sendiri.
Cara membuat akunnya bisa kita kembali ke website AdSense Tools-nya, lalu kita pilih AdSense Account. Setelah itu kita pilih Sign Up Here untuk membuat account baru agar kita bisa mendapatkan lisensi gratis. Nah, di sini kita masukkan email yang aktif. Di sini saya masukkan email saya sendiri. Kita masukkan password, kita buat password untuk akun kita. Ini first name-nya kita isi pakai nama kita sendiri. Untuk nama company-nya kita masukkan nama kampus saja. Universitas Cokro Aminoto Palopo. Ini untuk nomor HP-nya. Kita centang, lalu kita register. Nah, jika sudah, kita langsung masukkan, kita coba login akun yang telah kita daftar. Nah, jika sudah bisa login seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil mendapatkan lisensi gratis software AdSense Tools. Kita balik ke aplikasi. Kita masukkan email yang telah kita daftarkan. Kita klik next. Kita masukkan password. Next. Kita centang, lalu kita register. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul you have registered a free license for AdSense Network. Kita klik OK. Kita akan langsung diarahkan ke tampilan dari software AdSense Network itu sendiri. Nah, sampai di sini itu artinya kita sudah berhasil melewati semua tahapan instalasi dari software AdSense Tools ini secara baik dan benar. Dan ini merupakan tampilan halaman utama dari software AdSense Tools itu sendiri. Bisa kita lihat di sini terdapat berbagai macam menu. Di antaranya ada menu navigasi dan address bar, ada menu sidebar, dan ada menu main area. Nah, di menu main area inilah nantinya kita akan bisa melihat monitoring jaringan yang kita lakukan. Dan di sini terdapat berbagai tools, diantaranya ada NetWatch, ada WinTools, ada Local Info, ada Ping, ada Trace, ada Lookup, ada Bandwidth, ada NetCheck, ada TCP/IP Workshop, ada Scan Device, ada Scan Network, dan ada SNMP. Nah, tools yang akan kita gunakan di sini adalah tools NetWatch, di mana tools ini nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan domain atau IP address dari jaringan kita, dan nantinya akan muncul di bagian main area untuk kita monitoring. Nantinya di bagian sini, di bagian main areanya, kita bisa mendapatkan nilai respon time-nya, dan average ini adalah nilai delay-nya, dan kita juga akan dapat melihat paket yang terkirim, paket yang hilang, serta persentase paket yang hilang. Baiklah, langsung saja untuk pengujian
jaringannya. Di sini saya akan bebankan jaringannya ketika mengakses YouTube dan Google. Jadi nantinya kita akan mencari tahu berapa sih nilai delay dari jaringan yang kita gunakan ketika dia mengakses YouTube, dan berapa nilai delay jaringan yang kita gunakan ketika mengakses Google. Nantinya ada 4 parameter yang ingin kita cari, diantaranya ada delay, packet loss, dan throughput jitter. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita buka YouTube terlebih dahulu karena ini sebagai komponen uji kita. Kita copy saja domain dari YouTube-nya. Lalu kita pastekan ke sini. Bagian address kita pastekan. Lalu kita add. Nah, di sini langsung akan muncul di main area. Di sini bisa kita lihat average-nya mulai jalan. Ini rata-rata delay-nya. Sementara last, min, dan max-nya itu merupakan total dari variasi delay-nya. Sementara untuk di bagian paket bisa kita lihat paket yang terkirim sudah mulai berjalan. Baru ada sekitar 20-an paket yang terkirim. Dan ini paket loss-nya. Paket yang tidak berhasil terkirim ini masih 0, dan ini adalah persentase dari paket yang hilang. Baiklah, selanjutnya kita akan coba mengakses Google. Kita akan coba mencari artikel, lalu kita pastekan domain Google-nya juga. Lalu kita add. Nah, selanjutnya jika sudah muncul dua-dua seperti ini, keduanya seperti ini, kita hanya perlu menunggu selama 20 menit untuk mendapatkan hasilnya. Jadi pengamatan kita ini kita lakukan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit saya mengakses Google dan YouTube secara bersamaan. Di sini kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, di mana kita mendapatkan hasil average atau rata-rata delay untuk YouTube itu sebesar 66, dan untuk Google itu 69. Kita catat dulu. Kita dapatkan 66 untuk YouTube delaynya, sementara delay jaringan kita untuk Google itu 69. Selanjutnya untuk paket loss-nya bisa kita lihat di sini, paket yang berhasil terkirim itu 561, dan paket yang hilang itu 11, dan persentase paket yang hilang itu sebesar 2%. Jadi kita bisa ketik di sini, kita berhasil dapatkan paket loss-nya. Untuk YouTube itu paket yang loss itu 11 dengan persentase paket loss itu 2%. Jadi yang kita ambil di sini itu persentase dari paket loss-nya 2%. Dan untuk Google paket loss-nya itu 8 dengan persentase loss-nya juga 2. 8 dengan persentase paket loss 2. Lalu untuk jitternya kita hitung menggunakan perhitungan manual dengan menggunakan rumus total variasi delay dibagi dengan total paket yang diterima dikurang 1. Untuk mendapatkan total variasi delay dan total paket yang diterima, itu rumusnya seperti ini. Untuk paket yang diterima, paket yang dikirim dikurang paket yang hilang. Sementara untuk total variasi delay, kita bisa dapatkan dari hasil penjumlahan respon time-nya. Jadi nantinya kita akan jumlahkan semua last, average, min, dan max-nya. Baik, langsung saja kita hitung dulu untuk total variasi delay dari YouTube. Kita langsung saja 49 ditambah 66 ditambah 48
ditambah 803. Hasilnya itu sebanyak 966. Di paket yang diterima 966, sementara untuk paket yang diterima itu 561 dikurang 11. 561 dikurang 11 itu 550. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi total variasi delay dibagi total paket yang diterima. Jadi 966 dibagi 550 dikurang 1, itu hasilnya sama dengan 966 dibagi 55 sama dengan 1,7563. 1,7563 second. Itu sama dengan 1,75 milisecond. Jadi satuan dari jitter itu adalah milisecond. Jadi kita convert ini ke milisecond, itu hasilnya 1,75 milisecond. Lalu untuk Google kita hitung kembali. Lima puluh ditambah 69 ditambah 49 ditambah 930 itu 1098. 1098 untuk total variasi delaynya. Dan untuk paket yang diterima itu 448 dikurang 8 jadi 440. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 1998 dibagi 440 dikurang 1 sama dengan 1098 dibagi 439, karena dikurang 1 jadi kita kurang dulu baru kita bagi ya, sama dengan 2,5011 second, itu sama dengan 2,50 milisecond. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil mendapatkan jitter dari jaringan yang kita gunakan ketika mengakses YouTube, itu 1,75 milisecond. Dan untuk Google itu kita dapatkan nilai jitter 2,50 milisecond. Selanjutnya untuk throughputnya, kita bisa lihat paket data yang diterima dibagi lama pengamatan dikali 8. Dikali 8 ini itu artinya satuan ya, satuan dari kbps yaitu 8 bit. Langsung saja paket yang diterima
500 untuk YouTube tadi paket yang diterimanya 550 dibagi lama pengamatan kita 20 menit itu setara dengan 1200 second, terus dikali 8 sama dengan 550 dibagi 1200 dikali 8, itu hasilnya 3,666. kita 3,666 bps itu sama dengan 366 kbps. Lalu untuk Google, total paket yang diterima itu 40 dibagi 1200 dikali 8 sama dengan 440 dibagi 1200 dikali 8, hasilnya 2,93333 bps itu sama dengan 293 kbps. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mendapatkan keempat parameter yang ingin kita ukur. Jadi 4 parameter QoS yang dimaksud adalah delay. Kita sudah dapat delay jaringan kita ketika digunakan untuk mengakses Google dan YouTube secara bersamaan. Itu delay untuk YouTube itu nilainya 66, sementara untuk Google itu 69, dan paket loss-nya itu 11 dengan persentase 2, dan Google juga sama, paket yang loss 8 dengan persentase 2, sementara untuk jitternya itu 1,75, dan untuk Google 2,50 milisecond, dan untuk throughputnya 366 kbps untuk YouTube, dan untuk Google 293 kbps. Kira-kira seperti inilah gambaran sistem yang saya terapkan di lokasi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.